Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana Susiawati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis mengenai beberapa isu yang menjadi perhatian di Indonesia. Yang pertama ada tekanan fiskal dan moneter terhadap APBN. Pada tahun 2026, APBN menghadapi tekanan akibat meningkatnya kebutuhan anggaran untuk membiayai berbagai program prioritas pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi energi, dan program makan bergizi gratis atau MBG. Di sisi lain, penerimaan negara belum meningkat secara optimal, sehingga ruang fiskal menjadi lebih terbatas. Selain itu, kebijakan suku bunga dan pergerakan nilai tukar rupiah juga mempengaruhi biaya utang pemerintah serta iklim investasi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah dan Bank Indonesia agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Yang kedua ada program makan bergizi gratis atau MBG. Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik, balita, dan ibu hamil. Program ini diharapkan dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat, serta menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan berupa kebutuhan anggaran yang besar, pemerataan distribusi hingga daerah terpencil, serta pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal. Yang ketiga, atau demonstrasi, merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat dalam sistem demokrasi. Pada tahun 2026, berbagai aksi dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Demonstrasi yang berlangsung secara damai merupakan hak setiap warga negara, namun aksi yang berujung pada kerusuhan dapat mengganggu ketertiban umum dan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dan dialog antar pemerintah dengan masyarakat perlu terus ditingkatkan. Yang keempat adalah korupsi, masih menjadi salah satu tantangan utama dalam membangun Indonesia karena menyebabkan kerugian negara, menghambat pembangunan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui peningkatan transparansi, reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan. Pendidikan anti korupsi juga penting untuk menanamkan nilai integritas sejak dini. Yang kelima ada efektivitas kabinet dan program Prabowo. Efektivitas kabinet dapat dilihat dari kemampuan para menteri dalam menjalankan program-program prioritas pemerintah sesuai target yang telah ditetapkan. Program seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, hilirisasi industri, dan peningkatan investasi membutuhkan koordinasi yang baik antar kementerian. Keberhasilan kabinet juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, stabilitas politik, serta kemampuan pemerintah dalam merespon berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Yang keenam ada inflasi, merupakan kenaikan harga barang dan jasa yang dapat menurunkan daya beli masyarakat apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Inflasi sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kenaikan harga pangan, gangguan distribusi, nilai tukar rupiah, dan perubahan harga energi. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas harga melalui pengendalian pasokan, operasi pasar, serta kebijakan moneter agar kondisi ekonomi tetap stabil. Yang ketujuh ada kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM berdampak pada meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, dan harga kebutuhan pokok sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Dalam menetapkan kebijakan harga BBM, pemerintah mempertimbangkan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, kemampuan APBN dalam memberikan subsidi, serta kondisi ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial dan kebijakan pendukung agar dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Kesimpulannya, ketujuh isu ini menunjukkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Tekanan terhadap APBN menuntut pemerintah mengelola keuangan negara secara hati-hati, sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis memerlukan anggaran besar dan sistem distribusi yang efektif. Demonstrasi sendiri mencerminkan dinamika demokrasi sekaligus menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat. Di sisi lain, korupsi masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan efisien. Efektivitas kabinet akan menentukan keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah. Sementara itu, inflasi dan kebijakan harga BBM memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan agar berbagai tantangan tersebut dapat diatasi dan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.